Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bebski, kembali lagi di channelnya Dita Trisandi. Assalamualaikum, di channelnya Dita Trisandi ada Nikom Story, ada Diary Dita, dan pastinya ada ngevlog. So standby terus di channel ini ya. Oke Bebs, jadi ini ada di Diary Dita kali ini. Yang menonton di channel ini, selamat datang dan selamat bergabung ya. Udah lama banget ngikutin di channelnya Dita Trisandi atau subscriber lama. Welcome back. Oke, kita tuh mau curhat-curhat lagi nih di Diary Dita kali ini ya, karena udah beberapa minggu, hampir berbulan-bulan gak bikin video. Upload itu dia adalah video yang waktu masih keadaan hamil, dan sekarang alhamdulillah saya sudah melahirkan baby girl. Dengan berbagi aja, share aja pengalaman saya. Saya punya 2 orang anak sekarang. Yang pertama anaknya yang laki-laki berusia udah 5 tahun, dan yang kedua sekarang baby girl, kemarin baru aja melahirkan, dan usianya udah mulai udah menginjak 1 bulan ya. Kita omongin sekarang kali ini, enggak deh, kita tuh mau curhat tentang pernikoban ya. Banyak banget juga yang nanyain, katanya pakai nikobnya karena adanya pandemi ya, karena adanya pandemi corona, makanya teteh sekarang pakai nikob, daripada pakai masker mending pakai nikob. Masya Allah, terima kasih banyak buat yang sudah DM seperti itu dan yang sudah mempunyai prasangka seperti itu. Terima kasih banyak ya, masih memperhatikan saya. Oke, jadi melanjuti di story nikob yang kemarin, Diary Dita kemarin yang di part 1, ini yang di part 2 nya. Saya memakai nikob ini bukan semata-mata karena hanya pandemi dan saya langsung aja memutuskan memakai nikob, Bebs. Ini kalau misalkan lihat Instagram saya, kalau buat yang follower saya ya, follower di Instagram tuh tahu di 2 tahun yang lalu tuh, di 2017 saya tuh udah upload foto yang foto kartun bercadar kayak gitu, dan itu memang sudah ada keinginannya untuk bercadar itu di 2 tahun yang lalu gitu ya. Sampai cadar saat ini tuh prosesnya tuh harus memakai 2 tahun, memang itu cukup lama untuk menunda kebaikan. Harus cepat-cepat dilaksanakan ya, kalau misalkan kita sudah mempunyai niat baik nih. Misalkan Bebski sudah ada keinginan, aduh saya udah pengen bercadar, segerakan gitu ya, karena yang namanya umur kita nggak tahu kan, nggak tahu sekarang, nggak tahu besok, nggak tahu lusa. Kita harus bertemu dengan Allah. Jadi kenapa kita, kalau misalkan ada niat baik di dalam diri kita, kenapa kita harus menunda-nunda kebaikan? Jadi segeralah kalau misalkan sudah yang ada punya niat baik ya. Dan itu selama 2 tahun. Bahas juga waktu pas di part 1, kenapa saya menundanya. Pertama, karena saya ini karena pekerjaan saya yang kayak cadar tuh, gimana dong dengan pekerjaan saya, sementara pekerjaan saya tuh, saya itu seorang beauty vlogger, dimana harus mereview bermacam-macam make up, bermacam-macam produk skincare yang harus saya coba, yang harus saya pakai di muka saya. Sementara kalau misalkan saya memakai cadar, loh saya nempelin untuk mereview sebuah make upnya itu gimana, saya harus pasang eyeshadow lah, harus dipasang alis lah, blush on lah, lipstick lah, segala macam masker itu ya. Jadi memikirkan, aduh gimana dong, saya jadi nggak bisa bikin konten lagi di YouTube gitu kan. Akhirnya saya menunda. Kemudian izin dari suami juga, saya belum mengantongi izin dari suami saya. Warga inti kita tuh nggak ada yang memakai nikob sama sekali ya. Jadi untuk kalau misalkan ada yang memakai nikob atau cadar tuh kayak, aduh gimana ya gitu kan. Darullah, semua mungkin karena izin Allah, selama 2 tahun gitu ya, menunggu penantian saya bisa memakai cadar seperti ini, dan saya benar-benar sangat bahagia banget. Akhirnya suami saya juga mengizinkan gitu kan. Awalnya saya tidak punya cadar sama sekali, teman-teman, nggak punya satu cadar pun. Akhirnya saya mencoba memakai cadarnya itu hanya dengan memakai kain dari kerudung, yaitu kerudung dilipat gitu ya, dilipat seayana gitu. Dan akhirnya saya mencoba beli online. Setelah beli online, alhamdulillah qadarullah juga,
ada juga yang ngasih juga. Nah seperti niqab yang saya pakai ini juga adalah gift dari sahabat saya, teman saya. Wah ini mah segala-galanya dia tuh mendukung gitu lah. Jadi alam semesta pun mendukung ketika aduh gimana nih, saya kan belum punya niqabnya, aduh gimana. Kalau misalkan teman-teman ragu kayak gitu, berarti teman-teman itu meragukan adanya Allah, tangan Allah. Jika Allah sudah berkehendak, Allah itu akan menggampangkan segala urusan kita. Allah itu akan menggampangkan segala niat baik kita. Dari mana aja itu ya. Yang tadinya nggak punya uang untuk beli niqabnya tuh tiba-tiba kita punya rezeki yang datangnya itu nggak tahu dari mana, ada aja rezekinya gitu ya. Jadi Allah itu maha baik, Allah itu maha penyayang, Allah itu senang sekali dengan umatnya yang mau merubahnya ke hal yang lebih baik, ke hal yang positif. Jadi Allah juga pasti akan ikut merubah orang tersebut. Kalau misalkan orang tersebut itu ada usahanya untuk berniat membenahi diri gitu ya, membenahi diri untuk bisa menjadi lebih baik. Ya, pertama kali saya memakai niqab tuh saya lagi hamil berapa bulan atau 5 bulan atau 6 bulan ya. Biasanya kalau orang hamil memakai niqab itu gerah kan, engap gitu kan. Alhamdulillah qadarullah, Allah itu memberi kenyamanan untuk saya. Allah itu memberi kenyamanan saya memakai niqab, nggak sama sekali nggak merasakan gerah atau pengap. Malah kalau saya harus memilih antara memakai cadar atau dan memakai masker, niqab ya. Karena kenapa? Kalau misalkan masker itu dia itu ketutup semua, jadi kerasa pengapnya, kerasa engapnya. Kalau misalkan memakai cadar tuh enggak. Memang ada tidak sebebas kayak nggak pakai cadar tentunya ya, bisa menghirup, tapi alhamdulillah diberi kenyamanan itu ya. Selalu diberikan kelancaran, kemudahan, karena Allah itu maha baik, Allah itu ada, Allah itu bersama kita. Kalau misalkan kita mendekat, Allah itu juga akan dekat sama kita gitu loh. Jadi kalau misalkan kita sudah mempunyai niat baik, jangan menunda-nunda gitu ya. Segerakan lakukan. Ragu, aduh nanti ke depannya gimana. Kalau misalkan kita bisa meninggalkan dunia untuk tujuan akhirat, semuanya itu akan lebih dipermudah. Walaupun awalnya itu kita akan merasa kesulitan awalnya, atau kita takut teman-teman kita jadi menjauh, atau kita takut kita nggak punya komunitas lagi. Nggak usah khawatir. Jika memang kita menjauh, ya kita harus menyadarinya kalau Allah itu menghendaki kita itu bergaul dengan orang-orang yang lebih baik gitu ya. Bukan mereka yang meninggalkan kita tidak baik, bukan. Mungkin itu yang terbaik untuk kita gitu. Jadi nggak punya teman, aduh takut dijauhi keluarga, aduh gimana, nggak usah. Semuanya itu berjalan it flow, dan alhamdulillah semuanya itu yang saya rasakan tuh saya juga diberikan kelancaran ya. Terus juga intinya itu mengantongi izin suami ya. Kita izin suami itu kayak apa ya, saya tuh kayak mendapat sebuah kebahagiaan yang tak terhingga nilainya, yang saya tuh pengen banget, terima kasih suamiku karena udah ngasih permission, udah ngasih izin nih buat istrinya mau pakai cadar gitu ya. Bahkan sampai saat ini suami saya sendiri yang memilihkan cadarnya. Jadi ketika waktu pas saya persiapan mau melahirkan, saya tuh kan membeli berbagai macam perlengkapan untuk melahirkan. Di antaranya saya membeli kerudung yang memang benar-benar nyaman dipakai saat di rumah sakit. Nah, ketika mau membeli kerudung, suami saya mengingatkan gitu ya. Jadi suami saya yang bilang, atuh beli cenah cadarnya. Padahal saya tuh niatnya tuh cuma hanya membeli kerudung himar aja gitu ya. Tapi suami saya Masya Allah, dia mengingatkan saya untuk membeli niqab. Ya udah beli aja cadarnya katanya sekalian. Masya Allah. Nah itu dia baiknya Allah sama kita. Dan apa ya, jadi kayak seneng aja gitu lah. Jadi semuanya itu diberikan kelancaran kayak gitu ya. Saya waktu berhijrah memakai niqab gitu. Terus nanti juga mungkin saya akan bahas apakah yang
memakai niqab atau bercadar itu ilmu agamanya sudah tinggi. Kita akan bahas lagi di story niqab, di diary Dita, mungkin di next session nanti kita akan bahas lagi. Untuk video diary Dita kali ini dicukupkan sekian dulu. Terima kasih buat teman-teman atau buat Bebski, buat subscribernya Dita Trisandi yang selalu dukung channel ini dari awalan sampai akhir, yang selalu senantiasa memberikan supportnya. Thank you so much. Dan buat yang baru saja menonton di channelnya Dita Trisandi, selamat datang. Dan mudah-mudahan kalau misalkan teman-teman berkenan, silahkan dia like, komen, dan juga share. Untuk curhat Dita kali ini, di diary Dita kali ini. Thank you so much for watching. Selalu cintai pekerjaanmu sepenuh hati. Saya Dita Trisandi. See you di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.